Hai guys, nah ketemu lagi dengan kakak. Hari ini kakak akan melanjutkan dari part pertama dan kedua dari fungsi kuadrat. Nah, kalau kita kemarin sudah belajar tentang materinya, kali ini pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana soal-soal yang ada di fungsi kuadrat guys. Oke, siapkah kalian? Nah, sekarang mulai kita belajar ya guys. Coba perhatikan baik-baik. Nah, yuk kita baca dulu. Di sini nomor 1. Di sini kakak punya soal yaitu grafik fungsi Y sama dengan 3x kuadrat dikurangi 11x ditambah 6 memotong sumbu x di titik. Nah, coba kalian masih ingat nggak kemarin? Kalau kita ingin mencari sumbu titik perpotongan dengan sumbu x, berarti ada syaratnya. Nah, coba apa kira-kira syaratnya? Betul, di sini kalau kita mencari titik potong terhadap sumbu x, berarti kita harus mensyaratkan y itu sama dengan 0. Nah, berarti y yang ada di sini kita ganti dengan 0. Sehingga kakak di sini punya persamaan seperti ini ya. 3x kuadrat dikurangi 11x ditambah 6 sama dengan 0. Seperti itu guys. Nah, terus bagaimana kak? Kita akan memfaktorkan dulu. Nah, karena di sini kita akan mencari nilai x-nya. Sehingga di sini masih ingat, ini kan A-nya lebih dari 1 ya. Berarti kita harus apa guys? Di sini kita harus mengalihkan dulu antara A dengan C. Oke, berarti di sini kita coba kalikan dulu. Nah, 3 dikali 6, berapa guys? 18. Berarti di sini nanti cari dua angka yang kalau dikali adalah 18, tetapi kalau angka itu kita tambah hasilnya adalah negatif 11. Nah, di sini kita tulis dulu. Kalau kalian masih ingat, ini kan 3x kuadrat ya. Berarti ini kita tulis 3x. Ini adalah 3. Kita cari dulu nih. Angka yang kalau dikali adalah 18. Tapi kalau misalkan ditambah minus 11. Berapa coba? Ayo, tahu nggak? Nah, betul. Ada negatif 9 dan ada negatif 3. Betul tidak? Minus 9 ditambah minus 3 itu adalah minus 11. Tetapi, mohon maaf, ini 2 ya, kok 3? Aduh, kakak mengantuk sedikit. Kalau minus 9 kita kalikan minus 2, dia adalah 18. Tapi kalau kita tambah, dia adalah negatif 11. Gitu ya guys ya. Nah, berarti di sini nanti, ingat, pemfaktoran kita harus menghilangkan yang bawah sini. Berarti di sini ini kakak pecah menjadi perkalian 3 dengan 1. Lalu masih ingat yang sebelah sini kita bagi semua dengan 3, tapi yang sebelah sini kita bagi dengan 1. Nah, sehingga di sini kakak lanjutkan sebelah sini ya. Sehingga di sini nanti kakak mempunyai, kalau ini kakak bagi dengan 3x bagi 3. Berarti kan x ya. Terus kemudian minus 9 kita bagi dengan 3, itu berarti negatif 3. Nah, karena ini dibagi 1, berarti tetap ya 3x dikurangi 2. Nah, jangan lupa di sini sama dengan 0 ya. Nah, ketika sudah terbentuk seperti ini, pemfaktorannya, baru di sini kita mencari nilai x. Ketika x min 3 kita kalikan 3x min 2 sama dengan 0, itu berarti x min 3 sama dengan 0 atau
3x minus 2 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini karena kita mau mencari x, minus 3-nya kita pindah ruas. Sehingga kita dapat 3, sedangkan untuk yang sebelah sini berarti 3x sama dengan 2, sehingga x kakak punya 2/3 guys. Seperti itu. Nah, berarti di sini grafik fungsi y sama dengan 3x kuadrat dikurangi 11x tambah 6, dia memotong sumbu x di, ingat, titik itu kan selalu x, y. Di sini x-nya 3, y-nya 0. Berarti kakak bisa menulis 3,0 dan 2/3,0. Nah, seperti ini guys. Nah, apakah kalian ada pertanyaan? Cukup mudah bukan? Jadi kalau nanti kalian disuruh mencari titik potongnya terhadap sumbu x, berarti y-nya kita ganti dengan 0. Tapi sebaliknya, kalau kita disuruh mencari grafik ini memotong di sumbu y berapa ya? Berarti syaratnya yang 0 adalah nilai x-nya. Seperti itu. Jadi dibalik gitu guys. Nah, cukup paham nomor 1? Sekarang kakak jelaskan untuk nomor 2 nih guys. Yuk, kita baca dulu. Koordinat titik balik grafik fungsi y sama dengan 1/3x kuadrat minus 2x tambah 7 adalah, nah, masih ingat koordinat titik balik itu apa ya? X, y, di mana x-nya itu adalah rumus dari persamaan sumbu simetri, sedangkan y-nya ini adalah nilai ekstrim atau maksimum atau nilai minimumnya yang mempunyai rumus fungsi yaitu b kuadrat minus 4ac per minus 4a, atau cara lain ketika kalian sudah tahu x-nya, nilai x tinggal kita masukkan sini untuk mengetahui nilai y. Pasti hasilnya sama guys. Nah, langsung saja ya. Di sini kakak tulis dulu. Y sama dengan 1/3x kuadrat dikurangi 2x kemudian ditambah 7. Nah, di sini kita cari x-nya dulu ya. X itu adalah minus B per 2A. Ingat, dari sini kalian masih ingat tidak? Kita cari A, B, C-nya dulu. Gitu kan ya? Sebentar, kakak tulis dulu A, B, C-nya aja dulu ya. Dari sini kita dapat A sama dengan berapa guys? Ingat, A itu koefisien dari X kuadrat. Jangan selalu bilang, pokoknya yang di depan, Kak. Nah, bisa aja yang di depan itu malah angka dari konstanta ini. Jadi hati-hati. Yang harus kalian ingat, A itu koefisien dari X kuadrat. Nah, di sini A-nya 1/3, guys. Tuh, tak tulis dulu. Ya. Terus kemudian di sini kita juga punya B. B itu koefisien dari X. Di sini koefisien dari X adalah minus 2. Berarti minus 2. Sedangkan C itu adalah konstanta. Di sini sudah terlihat jelas konstantanya adalah 7. Sehingga kita cari X-nya, langsung kita masukkan ke dalam persamaan minus B per 2A. Nah, kita punya minus B-nya adalah minus 2, berarti dalam kurung minus 2 ya, per 2 kalikan 1/3. Wow, perperan guys. Berarti di sini 2 per 2/3. Masih ingat, kalau di sini perperan itu berarti harus diapakan guys? Kita balik ya. Sehingga di sini kakak punya 2. Kakak kali dengan, ini kan sama seperti dibagi 2/3. Karena ini tak tulis dikali, berarti kita balik menjadi 3/2. Nah, di sini kita soret-mencoret.
Sehingga ketemu X-nya adalah 3. Seperti itu guys. Cukup mudah kan? Jadi X-nya kita sudah dapat 3. Nah, sekarang kita cari untuk Y-nya dulu guys. Nah, sebentar. Y-nya tadi kita punya rumus apa? B kuadrat minus 4AC per minus 4A. Berarti di sini B kuadrat. Ini kan minus B kan ya, B-nya tadi ya. Berarti minus 2 kuadrat. Kita kurangi 4, kita kali. Di sini A-nya adalah 1/3. C-nya 7. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian dibagi dengan minus 4A. Berarti minus 4 kita kalikan berapa guys? 1/3. Nah, berarti di sini kita punya minus 2 kuadrat kan 4. Berarti di sini 4 kali 7, 28 ya. Berarti minus 28/3 diper minus 4 kali 1/3. Berarti minus 4/3. Nah, di sini ini kakak samakan penyebutnya ya. Kalau kakak samakan penyebut, berarti di sini dia jadi berapa guys? 3 berarti 12. Berarti di sini 12 dikurangi 28/3 dibagi minus 4/3. Gini ya. Berarti di sini kakak punya, ini bisa saling mencoret. Ya. Terus 12 dikurangi 28, berapa itu? 6 minus 16 ya. Minus 16 per minus 4. Berarti di sini adalah 4. Nah, sehingga dari sini kita dapat X-nya 3, Y-nya adalah 4. Nah, berarti di sini koordinat titik baliknya, sebentar, tinggal kita satukan guys. Satukan dalam ikatan. X-nya 3, Y-nya 4. Berarti di sini koordinat titik baliknya adalah 3,4. Seperti itu guys. Gimana? Cukup mudah bukan? Yuk, jadi diingat-ingat ya. Untuk mencari koordinat titik balik, kita perlu nilai X dan Y. Nah, karena koordinat titik balik itu menunjukkan apa? Titik puncaknya suatu grafik fungsi kuadrat guys. Nah, jadi di sini kita cari X sebagai sumbu simetri dengan rumusnya yaitu minus B/2A, gitu ya. Terus kemudian kita cari Y sebagai nilai ekstrim atau nilai minimal atau nilai maksimum. Nah, di sini kita punya rumusnya adalah B kuadrat minus 4AC per minus 4A. Nah, seperti itu guys. Nanti tinggal kita satukan mereka. X-nya 3, Y-nya 4. Jadi koordinat titik baliknya yaitu 3,4. Nah, gimana? Apakah ada pertanyaan? Mungkin enggak ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan guys ke soal nomor 3. Ini soalnya agak sedikit sulit ya. Kita mulai agak-agak sulit. Nah, kita baca dulu. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat minus 10x ditambah 24. Jika grafik fungsi y sama dengan fx dan y sama dengan gx simetris terhadap sumbu y, maka titik balik grafik y sama dengan gx adalah. Nah, di sini kakak jelaskan dulu ya, karena di part pertama dan part kedua, di situ tidak ada penjelasan tentang bagaimana kalau suatu grafik fungsi kuadrat, dia simetris terhadap sumbu x dan simetris terhadap sumbu y. Nah, di sini gini guys, yang perlu kalian ingat-ingat ya, note. Kalau suatu grafik itu, misalkan di sini kakak punya fx, itu sama dengan
AX kuadrat plus BX plus C, gitu ya. Kemudian dia simetris terhadap sumbu X. Ini. Berarti di sini nanti ini akan bisa jadi seperti ini guys. Misalkan ini GX ya. Karena dia simetris terhadap sumbu X, berarti semua koefisien dari X kuadrat dari X kemudian konstantanya alias ABC-nya ini dikali sama minus. Nah, jadi di sini kakak punya gini guys. Ini kan AX kuadrat ya. Berarti jadi minus AX kuadrat. Terus kemudian ini kan BX. Nah, BX ini jadi minus juga. Minus BX, kemudian minus C. Nah, seperti itu. Loh, Kak, ini soalnya loh sumbu Y. Sabar. Nih, kalau sumbu Y gini. Ini misalkan sama ya, Fx itu AX kuadrat plus BX plus C. Kemudian di sini simetris sumbu Y. Berarti nanti gini. ABC-nya nggak dikalikan minus semua. Tapi untuk yang simetris dengan sumbu Y, cukup hanya, koefisien dari X-nya saja yang kita kalikan dengan minus. Jadi seumpama ini AX kuadrat plus BX plus C, berarti GX-nya adalah AX kuadrat kurangi BX tambah C. Nah, ini ya, yang harus kalian perhatikan dan kalian ingat-ingat. Tuh, seperti itu. Nah, terus kita kembali ke soal ya. Soalnya di sini kan dia simetris terhadap sumbu Y. Sehingga kalau di sini Y sama dengan berapa itu? X kuadrat minus 10X plus 24. Ini ya, karena dia simetris terhadap sumbu Y, berarti kakak bisa menulisnya seperti ini. Ini kan di sini Y sama dengan GX ya. Kakak ganti langsung jadi grafik fungsi GX. Berarti di sini nanti B, koefisien dari X-nya kita kalikan dengan minus. Sehingga kita punya persamaan GX itu X kuadrat plus 10X plus 24. Nah, seperti itu. Belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena di sini pertanyaannya adalah titik balik. Nah, karena mencari titik balik berarti seperti ini tadi. Kita cari X dan kita cari Y-nya. Cuman gini guys, kalau ini kan dua-duanya pakai rumus ya. Nah, sekarang kakak akan mencari Y-nya tidak pakai rumus ini. Tetapi dari nilai X yang sudah diketahui, kita akan masukkan ke fungsinya. Nah, loh Kak, kalau hasilnya beda gimana? Nggak akan beda, pasti sama 100%. Oke? Jadi gini guys, kita cari dulu X-nya seperti biasa, kita cari ABC-nya dulu. Ingat, bukan dari sini tapi dari persamaan yang ini ya. Di sini A-nya adalah 1, B-nya 10, C-nya 24. Nah, berarti X kan minus B per 2A. Berarti di sini nanti kakak punya minus 10 per 2 kali 1. Berarti minus 10 dibagi 2. Berapa guys? Minus 5. Gitu kan ya? Nah, sekarang kita cari Y-nya. Di sini Y kan sama dengan X kuadrat ditambah 10X ditambah 24. Berarti di sini nanti karena X sama dengan minus 5, kita masukkan di situ. X-nya kita ganti dengan minus 5, berarti kakak punya minus 5 dikuadratkan, kemudian ditambah 10 kali minus 5
ditambah 24. Sehingga di sini kita punya minus 5 kuadrat itu adalah 25. 10 kalikan minus 5 itu adalah minus 50 ditambah 24. Berarti kalau kita hitung, yuk menghitung yuk. 25 dikurangi 50, negatif 25. Negatif 25 ditambah 24, berarti dia adalah negatif 1. Nah, sehingga dari sini koordinat titik baliknya tinggal kita satukan. X-nya negatif 5, Y-nya negatif 1. Sehingga hasilnya adalah negatif 5, negatif 1. Nah, gimana? Ini sama saja. Kamu mau cari Y dengan cara ini boleh. Dengan cara ini pun juga boleh. Loh, masa sih Kak akan sama? Gini, kalau kalian penasaran, coba taruh mana ya? Misalkan di sini ya. Di sini Kakak langsung melanjutkan. Di sini kan X-nya kita ketemu 3 ya. Berarti 1/3 dikalikan 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 ditambah 7. Karena setiap X kita ganti dengan 3. Kemudian 1/3 kali 9 kurangi 6 tambah 7. Kita bisa membagikan ya. Jadi 3 kurangi 6 tambah 7. No, berapa itu? 4. Sama kan? Ini juga 4, ini juga 4. Nah, cuman menurut kalian mana yang paling mudah, gunakan cara itu. Oke? Ini Kakak hapus dulu ya. Nah, ini contohnya 3 soal pertama dulu guys. Nah, habis ini kita lanjutkan untuk soal yang nomor 4. Oke? Tunggu sebentar, Kakak akan menghapus dulu. Nah, sekarang nih Kakak kasih satu soal yang agak sulit ya. Nah, coba kita baca dulu. Jika grafik fungsi kuadrat Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat ditambah 8x ditambah 7, digeser ke kanan 5 satuan, menghasilkan grafik Y sama dengan hx, tentukan koordinat titik balik dan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, nih. Jadi kalau ada soal seperti ini guys, di sini apa yang harus kalian lakukan? Nah, karena di sini ada pergeseran, kalian masih ingat yang kemarin pergeseran? Ketika kakak mempunyai, kakak taruh di sini dulu ya. Y sama dengan X plus minus A dikuadratkan plus minus B. Seperti ini ya. Nah, kalau misalkan dia akan ditambah A jika dia nanti digeser ke kiri. Tapi dia akan dikurangi A kalau dia digeser ke kanan. Dan di sini dia akan ditambah B kalau dia digeser ke atas. Dan akan dikurangi B kalau dia digeser ke bawah. Gitu kan? Nah, cuman ini kalian masih ingat ini bentuk apa guys? Kuadrat sempurna. Gitu kan ya? Sehingga di sini fungsi dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 8X ditambah 7 ini harus kita ubah dulu menjadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, bagaimana di sini? Di sini gini guys, kan ini Y sama dengan, karena ini berada pada satu ruas, berarti di sini nanti ditambah setengah B. B-nya di sini kan 8 ya. Berarti setengah kita kalikan 8 dikuadratkan. Cuman karena dia satu ruas, berarti ini enggak ditambah setengah B lagi. Tapi di sini dikurangi setengah B kuadrat. Nah, seperti itu. Kemudian baru kita tambah dengan 7. Itu guys. Terus gimana Kak? Berarti di sini nanti Y sama dengan X kuadrat
ditambah 8X ditambah, masih ingat? Yang pertama, jangan dihitung. Tinggal kita bagi, di sini ketemu 4 kuadrat. Biarkan seperti ini. Loh, tapi yang ini gimana Kak? Ini baru kita hitung. Berarti minus 16 ya, karena ini 4 kuadrat. Berarti ditambah 7. Nah, seperti itu. Terus Kak, bagaimana? Berarti di sini nanti bisa Kakak kumpulkan di sini menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu X ditambah 4 kuadrat untuk bentuk ini ya. Terus kemudian ininya kita hitung, minus 16 tambah 7. Berapa guys? Minus 9. Nah, ini adalah bentuk kuadrat sempurnanya dari Y sama dengan X kuadrat plus 8X plus 7. Seperti itu. Terus kemudian baru kita lihat di sini digeser ke kanan. Digeser ke kanan artinya apa? Berarti di sini nanti langsung kita, karena dia ke kanan, berarti nanti ini kita kurangi dengan 5. Karena digeser sejauh 5 satuan. Berarti dia nanti Y sama dengan, ini Y sama dengan HX ya. Langsung kakak ganti jadi HX sama dengan X tambah 4. Di sininya kita kurangi 5. Nah, jangan sampai kebalik. Kalau digeser ke atas bawah, baru di sini menambah menguranginya. Tapi kalau ke kanan kiri, jangan lupa yang di sebelah sini. Gitu ya. Sesuai dengan rumus yang di sana. Berarti di sini nanti kakak punya HX-nya itu adalah X dikurangi 4 dikurangi 5 kan minus 1 ya. Nah, ini guys. Ini adalah bentuk fungsi HX ketika dia sudah fungsi dari Y sama dengan Fx ketika sudah digeser ke kanan 5 satuan. Nah, lalu bagaimana ini kakak? Kakak hapus dulu yang sini. Baru kita mencari nih permintaan soal. Di sini kan permintaannya soal adalah koordinat titik balik. Nah, loh kak, lah pakai rumus itu lah kak. B sama dengan X sama dengan minus B per 2A sama yang Y-nya itu kak. Nah, tak beritahu lagi guys. Nggak perlu. Loh, kok nggak perlu kakak? Jadi gini, kalau kalian masih ingat kembali yang di part kedua, di situ kan kakak menjelaskan tentang menyusun persamaan fungsi kuadrat ya. Persamaan fungsi kuadrat itu didefinisikan sebagai Y. Kalau misalkan ada itunya ya, diketahui titik puncaknya, berarti X minus XP kuadrat ditambah YP. Nah, sehingga dari sini XP-nya sebelah sini, YP-nya sebelah sini. Nah, ini HX, kan dia punya X minus 1 kuadrat dikurangi 9 ya. Berarti di sini XP-nya berapa? Nah, 1. Terus YP-nya berapa? Ini kan plus YP, tapi ini minus ya. Berarti nanti Y-nya adalah minus 9. Sehingga koordinat titik baliknya minus, ini kan minus 1, ini minus XP gitu ya. Berarti XP-nya adalah 1, Y-nya di sini adalah, ini kan plus, tapi ini minus. Ya ini minus 9 guys. Seperti itu. Loh kak, kalau ini plus 1 ya apa? Ini kan minus XP, tapi di sini plus 1. Ya berarti di sininya adalah minus 1. Seperti itu. Gimana caranya? Ini harus minus. Gitu. Jadi makanya minus 1. Tapi ini kan sudah minus toh, sama kan ya? Berarti XP-nya adalah 1, tapi di sini YP-nya plus. Supaya sini plus berarti ininya adalah minus. Seperti itu guys. Paham sampai sini? Agak sulit kok, tapi sedikit aja.
Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mencari koordinat titik balik. Bagaimana kalau seperti ini? Kakak tulis lagi ya. Di sini Hx kan X-1 kuadrat dikurangi 9. Ya, masih ingat kalau di sini tanya titik potong terhadap sumbu X, berarti apanya yang 0? Y-nya atau Hx-nya, gitu kan? Berarti kakak bisa menulis X-1 kuadrat tak kurangi 9 sama dengan 0. Loh, terus kak, masih ingat nggak? Ada pemfaktoran bentuk gini guys. A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu kan bisa jadi A min B, A plus B. Gini kan? Nah, sedangkan ini kan bisa kita faktorkan juga seperti ini. Loh kok bisa kak? Ini kan bisa kita gunakan pemfaktoran selisih kuadrat. Kamu lihat, ini kan X-1 dikuadratkan. Sedangkan 9 itu diperoleh dari 3 kuadrat. Nah, otomatis di sini kakak bisa menulis X-1 kemudian ini kan minus ya, dikurangi 3. Terus yang satunya X-1 ditambah 3. Nah, sama dengan 0. Seperti itu, guys. Jadi ini diakarkan 3, ya toh? Lah, X-1 kuadrat diakarkan kan juga kembali ke dirinya sendiri, yaitu X-1. Sehingga di sini nanti kakak punya X minus 1 minus 3, berarti minus 4 ya. Terus yang ini, minus 1 tambah 3, berarti plus 2. Nah, jadi di sini kakak punya X-4 sama dengan 0. Berarti X-nya pindah ruas jadi positif 4. Atau di sini kakak punya X plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya minus 2. Sehingga kalau kita gabungkan, karena dia pertanyaannya titik potong, X, Y, Y-nya tadi kan 0 ya. Berarti 4,0 dan minus 2,0. Nah, ini apa? Tipot. Tipot itu titik potong ya. Dengan sumbu X. Nah, tuh. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Loh, kak, kalau misalkan ini kak, ini misalkan ini nggak 9 kak, nggak bisa diakar, gimana? Kalau nggak bisa diakar gini, berarti ini kamu jabarkan dulu, terus nanti kurangi 9, kalian bentuk persamaan fungsi kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Baru nanti bisa kalian faktorkan. Jadi kalau seperti ini, X-1 kuadrat, ya berarti nanti X-1 dikalikan X-1, kalian kali pelangi, terus dikurangi 9. Nanti dapat bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Baru kalian faktorkan seperti ini. Baru nanti kalian akan dapat nilai X. Nah, gimana guys? Satu papan sendiri menjawab satu soal. Ini soal hot ya. Nah, sampai sini dulu guys. Jangan lupa lihat dulu part pertama, part kedua, baru nanti part ketiga tentang soal-soal ini ya. Dan semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan ketemu lagi di part yang selanjutnya dengan kakak dengan materi yang berbeda. Dan dadah!